Let's have a ball. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. For the highest and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Redini Muridun. Di part 5 video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Simak videonya. Nah, latar belakang sebelum kehadiran OJK, Bank Indonesia atau BI memiliki peran sebagai bank sentral, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, pengawasan dan pengatur perbankan, mengawasi dan mengatur operasional perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan atau termasuk perbankan dari BI ke OJK. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih terintegrasi. Yang kedua, transformasi peran Bank Indonesia. Setelah OJK beroperasi penuh pada tahun 2013, BI mengalami transformasi menjadi lebih berfokus pada 3 fungsi utama. A. Stabilitas monitor. BI bertanggung jawab menjaga stabilitas monitor melalui pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, kebijakan nilai tukar. B. Stabilitas sistem keuangan. BI berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro, termasuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik. Berkoordinasi dengan OJK dalam memitigasi krisis keuangan, menyediakan fasilitas likuiditas kepada perbankan dalam kondisi darurat. C. Sistem pembayaran. BI memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Mendorong inovasi di bidang teknologi keuangan melalui kebijakan dan regulasi. Ketiga, pembagian tugas dengan OJK. Kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang jelas antara kedua lembaga. Bank Indonesia atau BI fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, menyediakan data dan analisis makroekonomi untuk mendukung pengawasan OJK, berkoordinasi dengan OJK dalam penanganan permasalahan perbankan yang berpotensi sistematik. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, melindungi konsumen jasa keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga jasa keuangan. Yang keempat, tantangan dan sinergi. Transformasi peran BI menghadirkan tantangan baru seperti koordinasi efektif. BI dan OJK harus berkolaborasi untuk mencegah duplikasi tugas dan mempercepat penanganan krisis. Perubahan paradigma, BI harus lebih fokus pada kebijakan makro prudensial, sedangkan OJK bertanggung jawab
pada mikroprudensial. Namun, sinergi antara kedua lembaga juga menciptakan peluang peningkatan stabilitas sistem keuangan melalui kerjasama yang lebih terintegrasi, penguatan kebijakan ekonomi melalui pembagian tugas yang lebih jelas. Adapun sejarahnya, masa awal Bank Indonesia 1953, Bank Indonesia atau BI resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 sebagai bank sentral. BI memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan mengawasi perbankan. Ketiga, mengelola sistem pembayaran. Dalam periode ini, BI bertanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan. Yang kedua, reformasi 1998 dan lahirnya Undang-Undang Bank Indonesia. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Krisis keuangan di Asia menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengaturan perbankan di Indonesia. Peran ganda BI sebagai bank sentral sekaligus pengawasan perbankan dianggap kurang efektif dalam mencegah krisis. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memperkuat posisi BI sebagai lembaga independen. Fokus utama BI diarahkan pada menjaga stabilitas moneter, sementara fungsi pengawasan perbankan tetap berada di bawah kewenangan BI. Yang ketiga, krisis global 2008 dan evaluasi sistem pengawasan. Krisis global 2008, krisis ini kembali mengungkap perlunya pengawasan lembaga keuangan yang lebih terintegrasi, mencangkup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Pemerintah menilai sistem pengawasan yang terfragmentasi antara BI, Bapepam, LK, dan kementerian terkait kurangnya efisiensi dalam menghadapi risiko sistemik. Yang keempat, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah mengesankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan alih fungsi dari BI, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank alih fungsi dari Bapepam LK 2013. Pada akhir tahun 2013, OJK resmi mengambil alih fungsi mengatur dan pengawasan perbankan dari BI. Sejak saat itu, BI hanya bertugas sebagai bank sentral. Sebagai bank sentral yang berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan makro. Yang kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Peran BI mengalami transformasi sebagai berikut. 1. Fokus pada kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, mengelola cadangan devisa negara. 2. Stabilitas sistem keuangan, mengelola risiko sistemik melalui kebijakan makroprudensial, berkoordinasi dengan OJK dalam memitigasi krisis keuangan. Ketiga, pengaturan sistem pembayaran, mengawasi sistem pembayaran nasional, mendorong inovasi di sektor teknologi keuangan. Keenam, signifikan dan manfaat pemecahan tugas. Kehadiran OJK memungkinkan BI lebih fokus pada tugasnya sebagai bank sentral,
pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara lebih terintegrasi oleh. Tentu mari kita bahas transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran jasa keuangan. Transformasi Bank Indonesia di era jasa keuangan modern sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia BI memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem keuangan Indonesia. Namun dengan hadirnya OJK, peran BI mengalami pergeseran yang signifikan. Peran Bank Indonesia sebelum OJK, Bank Sentral Tunggal BI bertindak sebagai bank sentral tunggal yang mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Penerbit uang BI memiliki monopoli dalam penerbitan uang rupiah dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pergeseran peran setelah adanya OJK. Fokus pada kebijakan moneter. Setelah berdirinya OJK, BI lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengawasan mikroprudensial, pengawasan terhadap lembaga keuangan secara individual diserahkan kepada OJK, sedangkan BI lebih kepada pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Koordinasi dengan OJK, BI tetap mengkoordinasi dengan OJK untuk memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial saling mendukung faktor-faktor yang mendorong transformasi, perkembangan industri jasa keuangan. Pertumbuhan industri jasa keuangan yang semakin kompleks menuntut adanya pengawasan yang lebih spesifik. Peningkatan stabilitas keuangan, kerjasama antara BI dan OJK memperkuat upaya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Krisis keuangan global tahun 2008 menyadarkan pentingnya koordinasi antara lembaga pengawasan keuangan. Dalam pengawasan sektor keuangan, dampak transformasi, peningkatan efisiensi, pembagian tugas yang jelas antara BI dan OJK, meningkatkan efisiensi pengawasan sektor keuangan, penguatan stabilitas sistem keuangan, pengawasan yang lebih komprehensif membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, peningkatan kepercayaan investor, kejelasan peran masing-masing lembaga pengawasan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia. Tantangan ke depan, teknologi finansial, munculnya teknologi finansial menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan sektor keuangan. Integrasi ekonomi global yang semakin erat membutuhkan koordinasi. Nah, kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, efisien, dan terintegrasi. Dengan terbentuknya OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk perbankan dialihkan dari Bank Indonesia dan Bapepam LK ke OJK. Perubahan ini memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih fokus pada tugas utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan secara makro, dan kelancaran sistem pembayaran sementara itu. OJK berperan sebagai pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, bertujuan melindungi konsumen, meningkatkan tata kelola lembaga keuangan, serta menjaga risiko sistemik secara mikroprudensial.
Melalui pembagian tugas yang jelas, Bank Indonesia dan OJK dapat berkolaborasi secara sinergis, terutama dengan memitigasi krisis keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan koordinasi antara kedua lembaga ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika global dan perkembangan teknologi keuangan. Dengan adanya transformasi ini, sistem keuangan Indonesia diharapkan menjadi lebih tangguh, transparan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.